Hai, salam sehat semuanya. Hari ini kita akan praktikum tentang penentuan kadar air pada bahan makanan. Alat bahan yang harus kita siapkan ada penjepit tabung, cawan porselin, oven, desikator, neraca analitik, dan sampel buah pepaya. Untuk rumus perhitungan kadar air bisa kita lihat pada gambar, itu terdiri dari berat CO. CO itu adalah berat kosong dari cawan porselin setelah di oven. Kemudian ada berat CB. CB adalah berat cawan ditambah berat sampel yang basah. Kemudian ada berat CK1 yaitu berat cawan porselin untuk pemanasan pertama. Kemudian berat CK2 yaitu pemanasan yang kedua, dan CK3 adalah pemanasan yang ketiga. Setelah ketiga berat CK1, CK2, CK3 kita dapat, kita akan mengambil rata-rata untuk berat CKT yang akan kita masukkan dalam rumus perhitungan presentasi kadar air. Kemudian kita masuk dalam kadar air untuk presentasinya dengan rumus CB dikurangi CKT per berat sampel dikali 100%. Jadi berat sampel yang akan kita gunakan di sini adalah sebanyak 5 gram. Setelah alat dan bahan telah kita siapkan, berikutnya kita harus nyalakan oven pada suhu 100 derajat Celcius sebelumnya. Oke, kita akan buka ovennya. Setelah terbuka ovennya, kita ambil cawan porselin dengan menggunakan penjepit tabung. Kita jepitkan cawan porselin, kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kita lepaskan penjepit dari cawan porselin secara perlahan agar tidak jatuh cawan porselinnya. Kemudian kita tutup kembali ovennya dan kita tunggu selama 2 jam. Setelah 2 jam, kita ambil cawan porselin di dalam oven dengan menggunakan bantuan penjepit tabung. Kita jepit cawan porselin, kemudian kita keluarkan dari oven. Kita akan pindahkan cawan porselin ini ke dalam desikator. Wajib kita ketahui bersama penggunaan desikator yaitu untuk membuka penutup desikator dengan cara menggeser penutup desikator. Kemudian kita bisa masukkan cawan porselin ke dalam desikator. Untuk menutup kembali, kita wajib menggeser kembali penutup desikator. Kita dinginkan selama 15 menit di dalam desikator. Setelah itu kita lakukan penimbangan untuk mendapatkan berat CO. Setelah berat CO kita dapatkan, kita akan melakukan penimbangan untuk berat CB, yaitu berat cawan per berat sampel basah. Di sini sampel yang kita gunakan adalah buah pepaya. Jadi buah pepaya yang telah kita potong, kita akan masukkan ke dalam cawan porselin untuk melakukan penimbangan pada neraca analitik. Kita masukkan potongan dari buah pepaya ke dalam cawan porselin. Kita masukkan, kemudian kita tunggu penimbangannya sampai angkanya berhenti dan muncul tanda OK pada neraca analitik. Oke, ini adalah berat dari CB, cawan plus bahan basah. Setelah kita mendapatkan berat CB, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan cawan porselin berisi dengan sampel basah ke dalam oven. Yang pertama kita geser penutup neraca analitik, kemudian kita ambil cawan porselin yang telah berisi sampel dengan menggunakan penjepit tabung. Kita jepit cawan porselinnya, kemudian kita keluarkan dari neraca analitik secara berhati-hati, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Kita lepaskan penjepit dari cawan porselin, kemudian kita tutup oven kembali dan kita akan tunggu selama 2 jam. Untuk berat CO dan berat CB yang telah kita dapat, selanjutnya kita masukkan ke dalam
hasil pengamatan kita untuk berat CO dan berat CB. Tak lupa untuk menuliskan berat sampel yaitu 5 gram. Setelah 2 jam dipanaskan di dalam oven, cawan porselin yang berisi sampel akan dimasukkan ke dalam desikator dan akan didinginkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, cawan porselin akan ditimbang. Melakukan penimbangan untuk CK1. Setelah 2 jam, kita masukkan desikator 15 menit. Kita akan masuk untuk penimbangan yang pertama. Oke. Kita tunggu sampai muncul tanda oke. Ya. Sudah muncul tanda oke. Jadi berat untuk CK1 24,2182 gram. Itu kita masukkan kembali ke dalam oven untuk berat CK yang kedua. Jadi kita masukkan kembali lagi ke oven ini. Jadi oven sebelumnya sudah masih dalam keadaan panas dengan suhu 100 derajat Celcius. Masukkan ke oven, kita tunggu selama 2 jam. Hasil penimbangan berat CK1 kita bisa masukkan ke dalam hasil pengamatan CK1. Setelah pemanasan kedua selama 2 jam, kita akan dinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit kita dinginkan di dalam desikator, kita keluarkan cawan porselin berisi sampel dari desikator yang akan selanjutnya kita melakukan penimbangan untuk mendapatkan berat dari CK2. Kita masukkan ke dalam neraca analitik. Ini untuk CKT kedua. Kemudian kita tunggu sampai angkanya berhenti dan muncul tanda oke pada neraca analitik. Ini adalah berat CK2. Untuk CKT yang ketiga, kita lakukan dengan perlakuan yang sama, yaitu memasukkan kembali cawan yang telah berisi sampel ke dalam oven dan kita akan panaskan selama 2 jam. Kita letakkan secara perlahan, kemudian kita tutup oven. Kita akan tunggu selama 2 jam. Hasil penimbangan CK2 bisa ditulis pada hasil pengamatan. Setelah 2 jam, cawan porselin yang berisi sampel kita bisa keluarkan dari oven. Seperti ini bentuknya, dan kita akan masukkan ke dalam desikator. Kita masukkan ke dalam desikator dengan cara menggeser penutup desikator. Kemudian kita akan dinginkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita akan keluarkan cawan beserta sampel dari dalam desikator, yang kemudian kita akan lakukan penimbangan untuk memperoleh berat dari CK3. Kita masukkan ke dalam neraca analitik. Kemudian kita akan tunggu angkanya berhenti dan muncul tanda oke. Ini adalah berat dari CK3. Setelah didapatkan berat dari CK3, kita dapat melakukan perhitungan untuk mendapatkan berat CKT, yaitu penjumlahan dari CK1, CK2, dan CK3 dibagi 3 untuk mengambil rata-rata. Setelah didapatkan CKT, yaitu 24,1554, kita masukkan ke dalam presentasi kadar air dengan rumus CB dikurang CKT per berat sampel dikali 100%. Seperti kita lihat di gambar, setelah dilakukan perhitungan didapatkan kadar air dari buah pepaya yaitu sebesar 88%.